Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti beberapa hal kebijakan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, atas pelaksanaan Undang-Undang Otsus, dan beberapa item yang disepakati itu sejauh ini apakah secara konsisten dan konsekuen berjalan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Otsus yang sudah berjalan selama 26 tahun, apakah belum. Itu yang akan saya mau menyampaikan dan saya bahas. Tetapi sebelumnya terus ikuti dan konten-konten saya berikutnya. Insya Allah konten-konten saya isinya semua daging, dan oleh sebab itu layak untuk subscribe, like, kemudian share, dan juga menyimpan. Jadi begini, beberapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya melakukan atau mendatangi KPK RI dalam rangka untuk meminta dilakukan audit terhadap dana otsus yang nilainya cukup besar, 12 triliun. Sejauh ini dalam hal kesejahteraan pembangunan di dalam masyarakat kita di seluruh provinsi Papua, terutama provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang ditempatkan menjadi provinsi termiskin se-Indonesia. Dari 280 juta jiwa negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu, provinsi termiskin itu ditempati oleh 2 provinsi yang baru ini, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah secara bergantian. Itu laporan resmi dari Badan Pusat Statistik Nasional. Lalu kemudian saya dan beberapa teman-teman dari komunitas Papua Jakarta, Kompaja, mendatangi Gedung Merah Putih, Gedung KPK RI, meminta membentuk tim audit melibatkan beberapa lembaga negara, lembaga tinggi negara dan tertinggi di negara Republik Indonesia itu, yakni KPK, PPATK, BPK, Kabareskrim Mabes Polri, Kemendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Karena begini, sering sekali Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI ini datang ke Papua, tetapi kemudian hasilnya itu selalu wajar dan selalu wajar. Nah, padahal dalam kenyataannya di lapangan, tujuan dari perimbangan keuangan antara pusat daerah yang kemudian nilainya triliun yang sudah dikucurkan di dalam dana Undang-Undang Otsus ke Papua itu, sasaran utamanya adalah rakyat Papua itu sendiri. Jadi nilai triliunan rupiah uang itu, apakah benar para bupati, para gubernur seluruh tanah Papua sudah sampai tingkat mana mensejahterakan masyarakat kita, rakyat Papua? Itu yang kemudian saya melihat bahwa ternyata secara terselubung kelihatannya isi dari Undang-Undang Otsus itu semacam ada operasi secara silence, secara tersembunyi, secara diam, semacam operasi militer yang kemudian itu ada stigmatisasi terhadap KKB atau orang-orang Papua, sipil Papua yang bersenjata. Lalu kemudian jatuhnya korban nyawa rakyat Papua itu sejak 26 tahun otonomi khusus ini itu cukup luar biasa. Perlu diingat bahwa salah satu item dari 6 item yang menjadi kewenangan pusat dan juga kewenangan daerah, untuk daerah itu ada 6, sementara yang kewenangan pusat itu ada 4. Kewenangan pusat itu diantaranya militer, moneter, hubungan luar negeri, dan agama. Nah, karena hubungan luar negeri ini tidak pernah ada, sehingga proses
kekerasan militer baik oleh KKB maupun oleh TNI Polri yang terjadi di Papua selama Undang-Undang Otsus ini berlangsung itu tidak pernah diketahui oleh pihak luar, karena kewenangan hubungan luar negeri ini dikendalikan, ada kewenangan di pusat, sehingga saudara-saudara kita oleh media mainstream selama ini kemudian itu disuguhkan berita-berita seolah-olah di Papua itu baik-baik saja, ya, keberhasilan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya selain hubungan luar negeri ini kemudian pintu tertutup sehingga apa yang terjadi di Papua itu tidak bisa diketahui oleh publik baik secara nasional maupun internasional, dan liputan-liputan media tidak pernah ada. Ini berjalan secara masif, secara diam, dan itu terus berjalan, apalagi sejak ditetapkannya bahwa KKB itu distigma menjadi teroris, sehingga ini memungkinkan negara untuk menggunakan kekerasan untuk membasmi apa yang distigma atau ditenggarai sebagai terorisme. Nah, itu yang saat ini saya lihat, sehingga jatuh munculnya banyak korban baik di pihak aparat TNI Polri maupun pihak orang-orang sipil yang selama ini bersenjata, kemudian distigma menjadi disebut sebagai KKB. Itu yang pertama saya lihat. Jadi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan sejauh ini adalah dari 5 presiden setelah Gus Dur, zaman Gus Dur ini, kemudian zaman Ibu Mega, Pak SBY, kemudian Pak Presiden Joko Widodo, hari ini dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming. Nah, saya ingin supaya Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua ini harus dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan dan sejauh mana tingkat kegagalan. Nah, apa-apa yang saya ingin sampaikan ini, saya melihat bahwa hampir selama 26 tahun Undang-Undang Otsus ini berjalan, kenyataan seperti yang dilaporkan oleh BPS, fakta di lapangan memang masyarakat di Papua itu belum sejahtera. Dan selama ini apa yang menjadi kurang, itu yang kemudian saya meminta agar supaya hal ini direspon, ditanggapi oleh pemerintah pusat, kemudian dievaluasi secara total hal-hal mana yang sudah berhasil dan segi-segi sektor-sektor mana yang gagal dalam hal ini. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini.